Kita memang kalah oleh Libya, tetapi harapan itu sangat jelas ada. Beda timnas Indonesia yang dihabisi oleh Irak dengan timnas Indonesia yang dihabisi oleh Libya. Sangat beda. Dari mana bedanya? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Kita akui kalau timnas Indonesia kalah telak oleh Libya. Tapi teman-teman, jika saya mengajak teman-teman semua berpikir dan mengulang kembali memori teman-teman saat timnas Indonesia kalah oleh Irak dengan timnas Indonesia yang kalah oleh Libya, lebih baik mana permainannya? Saya yakin lebih baik saat melawan Libya sekarang. Harapan itu ada. Saya pernah bahas di konten sebelumnya, Coach Sinteyong pernah berstatement, saya akan mengusahakan anak didiknya untuk tidak cepat kehilangan bola dengan long ball gak jelas kalau diserang. Walaupun di pressing seketat apapun, di pressing setinggi apapun, tetap bermain tenang kaki ke kaki, buka ruang, agar bisa meloloskan bola dari lini bertahan kita menuju lini pertahanan lawan. Dan itu dilakukan dengan baik oleh timnas Indonesia walaupun timnas Indonesia kalah. Saya sangat menggebu-gebu. Kenapa? Karena jangan lihat sisi negatif kalahnya. Lihatlah sisi positif bagaimana ada perkembangannya timnas Indonesia sekarang. Saat melawan Irak, kita benar-benar habis dan main enggak jelas. Sangat tidak jelas. Saat melawan Libya, walaupun kita dibobol habis-habisan, tetapi permainan kita sangat-sangat bagus. Gelombang pertama, di babak pertama, pemain yang diturunkan oleh Coach Sinteyong, walaupun kesulitan untuk bisa menembus Irak, untuk bisa menembus Libya, walaupun ada juga beberapa peluang, apalagi di menit-menit awal babak pertama, kita udah menciptakan 2 peluang, bahkan shot on target. Tapi kita harus akui, lini tengah dan lini serang, lagi-lagi, lini tengah dan lini serang kita tidak kuat pegang bola. Sehingga ketika kita di pressing ketat, yang ternyata Libya juga kecapean kalau lama-lama pressing ketat dengan intensitas yang tinggi kayak gitu. Dan kita mempunyai mentalitas yang bagus di pertandingan kali ini, teman-teman. Permainan timnas, kaki ke kaki, dia tenang. Walaupun saya lihat ada beberapa momen timnas Indonesia di pressing ketat, bahkan di areanya seorang Syahrul, di kotak penalti, kita masih bisa mengalirkan bola dengan baik. Itulah apresiasi dulu. Apresiasi dulu bagi timnas. Jangan main langsung, wah kalah-kalah dan segala macamnya. Enggak, apresiasi dulu. Karena itu adalah peningkatan yang benar-benar drastis. Kemarin-kemarin, kita nggak punya itu. Terutama saat melawan Irak kemarin. Nggak punya. Dan di babak kedua, gelombang kedua, sebenarnya kita ambil kendali. Permainan timnas Indonesia menjadi sangat-sangat lebih baik di babak kedua. Walaupun di babak kedua kita kebobolan lebih banyak karena beberapa kesalahan, terutama Justin Habna yang saya catat ada 2 kali kesalahan yang kesalahan itu fatal sehingga menjadikan gol. Tetapi secara umum permainan Justin Habna sangat bagus. Sangat terlihat jomplangnya, maaf saya harus akui dengan segala hormat tidak masuk merendahkan atau apa, tetapi saya harus akui begitu jomplangnya para pemain pemain keturunan kita dengan pemain yang memang bermain di Liga 1. Itu sangat jomplang banget terlihat. Justin Jordi bagi saya bermain apik. Edo juga kok tiba-tiba jadi main bagus ya. Mungkin karena tenang juga, karena Edo ada di situ, ada Justin, ada Jordi, ada Ivar juga sehingga bisa lebih tenang. Permainan di gelombang kedua, babak kedua lebih jalan. Sweet play-nya jalan. Bola silang dari belakang ke kiri, belakang ke kanan jalan. Lini tengah Marcelino dan Ivar jalan juga. Walaupun ada beberapa kali Ivar miss karena mungkin dia juga belum ada pada top performanya. Tetapi secara permainan di babak kedua itu luar biasa. Egy Witan, Adam Ali, Sananta, dan Hoki secara keseluruhan bagus. Walaupun kita harus akui, mau Ramadan Sananta maupun Hoki, ada Dendi, ada Dimas pun tetap striker kita tidak bisa pegang bola lama-lama. Itu harus jadi catatan. Makanya idealnya Rafael Stark yang bisa menggantikan atau ada di gelombang kedua karena dia lebih kuat dalam pegang bola. Yang mungkin menurut saya itu akan dilakukan oleh Coach Sinteyong di leg kedua nanti. Nah ini harus diapresiasi. Dan jika melihat permainan timnas Indonesia saat melawan Libya kemarin, walaupun kita kalah habis-habisan, saya sangat percaya ada harapan. Melawan Jepang nanti, melawan Irak nanti, melawan Vietnam nanti ada harapan karena permainan timnas Indonesia saat melawan Irak dengan permainan timnas Indonesia saat melawan Libya walau dua-duanya dibobol habis-habisan, tapi permainannya beda, lebih bagus saat melawan Libya ini. Ini adalah secercah harapan yang harus kita dukung, yang harus kita doakan, yang harus kita kritisi dengan baik. Jangan asal ceplas-ceplos, biarkanlah
para pemain timnas punggawa timnas kita ini konsentrasi. Biarkanlah Coach Sinteyong dengan para stafnya konsentrasi untuk bekerja. Tapi kritik ya tetap harus, bukan berarti kita nggak boleh kritik. Tapi kritiklah dengan baik. Nah, ini adalah hal yang sangat menakjubkan bagi saya. Saya harus bilang itu, karena mungkin terakhir kita lihat timnas adalah saat melawan Irak, melawan Filipina kemarin yang bermain amburadul, saya harus akui. Tapi saat melawan Libya sekarang, walaupun kalah, permainan kita lebih rapih. Sangat-sangat rapih, very rapih menurut saya. Apalagi di babak kedua. Walaupun ya kita di babak kedua kebanyakan gol karena kesalahan-kesalahan, tapi tinggal chemistry inilah yang harus dipadukan kembali. Karena harus mungkin sering banyak main, apalagi Justin baru masuk juga, belum bisa cocok chemistry dengan Jordi Amat. Dan saya yakin di babak kedua melawan Libya akan lebih baik, melawan Iran akan lebih diuji lagi karena kualitas Iran lebih baik dari Libya tentunya, dan semoga bisa mendapatkan hasil yang baik saat melawan Jepang, melawan Vietnam, dan melawan Irak nanti. Ayo teman-teman dukung timnas Indonesia, ayo kita doakan timnas Indonesia semoga bisa memberikan hasil yang terbaik. Dan sekali lagi saya bilang harapan itu ada karena permainan timnas Indonesia ada perkembangan setelah TC di Turki ini dibandingkan dengan timnas Indonesia yang mengikuti kualifikasi Piala Dunia kemarin saat melawan Irak dan Filipina. Assalamualaikum.